warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran IPA hari ini kita laksanakan secara daring. Nah, untuk hari ini silahkan disimak video ini sampai akhir, karena di akhir video ini nanti akan ada tugas tentang IPA yang harus dikumpulkan besok ketika masuk tatap muka di kelas langsung. Nah, hari ini kita masuk ke bab pertama di pertemuan pembelajaran IPA, yaitu pada bab penyelidikan IPA. Nah, pada penyelidikan IPA ini, sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, coba diperhatikan dari kedua gambar ini. Nah, yang satunya adalah gambar mendung atau awan yang sudah akan tanda-tanda turun hujan, dan juga yang satunya adalah gambar ketika musim kemarau. Nah, manusia tinggal dan hidup di lingkungan yang menampakkan gejala-gejala alam. Misalnya nih, ketika awan tiba-tiba mendung, maka akan terjadi hujan. Nah, sebaliknya, ketika cuaca panas, maka sedang terjadi musim kemarau. Nah, peristiwa tersebut ini dijadikan pedoman dalam melangsungkan kehidupan di lingkungan kita. Nah, terus mengapa manusia dapat memahami gejala-gejala tersebut? Nah, hal ini dikarenakan adanya penyelidikan. Di dalam IPA, kegiatan penyelidikan ini sangat diperlukan untuk memahami peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang anak-anak sebagai seorang siswa hendaknya memiliki keterampilan untuk penyelidikan IPA ini untuk memahami peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada pembahasan di pembelajaran hari ini kita membahas 3 topik, yaitu ada metode ilmiah dalam penyelidikan IPA, terus kemudian ada proses penyelidikan IPA itu bagaimana aja, dan juga objek apa aja yang dipelajari dalam IPA ini. Nah, masuk yang pertama. Apa sih itu IPA? Nah, IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang tidak hidup atau yang mati. Nah, di dalam menemukan konsep-konsep IPA ini, maka para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang disebut dengan observasi atau pengamatan, seperti yang ada di gambar ini. Nah, IPA berkembang melalui proses penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan tersebut. Penelitian yang dilakukan ilmuwan ini harus melalui langkah-langkah, jadi tidak langsung menemukan produknya, melalui langkah-langkah terlebih dahulu, yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, langkah-langkah inilah yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut, dinamakan dengan metode ilmiah. Apa metode ilmiah itu? Metode ilmiah ini merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan, mulai dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya, hingga ke secara sistematisnya sehingga dapat diperoleh simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Nah, di sini ada langkah-langkah metode ilmiah, ada 6. Yang pertama, ini ada melakukan observasi awal, yang mana observasi ini dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian, menganalisis sifat-sifat objek yang diteliti. Terus yang kedua, merumuskan masalah. Apa merumuskan masalah itu? Yaitu kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian kita. Kemudian yang ketiga, merumuskan hipotesis atau hipotesa atau dugaan sementara. Nah, ini merupakan kegiatan untuk membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang akan diangkat. Misalnya, nanti kalau saya mau meneliti tentang ini, kira-kira hasilnya seperti ini. Terus misalnya membuat A, nanti hasilnya kira-kira B, kayak gitu. Terus yang keempat yaitu melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini merupakan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian. Terus yang kelima, melakukan analisis hasil.
Nah, analisis hasil ini dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat. Untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak, kayak gitu. Nah, yang terakhir yaitu menarik simpulan, yang mana setelah hasilnya tadi dianalisis dan dihubungkan dengan hipotesisnya sesuai atau tidak, peneliti di sini dapat menarik simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Jadi tidak terlalu banyak. Di simpulan ini hanya menjawab sesuai dengan hipotesis atau tidak. Seperti itu. Nah, sedangkan untuk proses penyelidikan ini bagaimana aja? Yaitu terbagi menjadi 3. Ada pengamatan, membuat inferensi, dan juga mengkomunikasikan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu. Untuk yang proses penyelidikan bagian pengamatan, nah, pada pengamatan ini merupakan proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang sedang diselidiki. Pengamatan ini dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya, ketika kita mengamati perubahan warna larutan, ini dapat kita lakukan dengan indera penglihatan kita. Misalnya, langsung kita gunakan mata untuk mengamati perubahan itu. Sedangkan kalau kita harus mengamati bakteri misalnya, itu kita harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop dan juga alat-alat lainnya. Itu yang dinamakan dengan pengamatan. Nah, yang kedua yaitu inferensi. Inferensi ini yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Nah, penjelasan inilah yang nantinya akan digunakan untuk menemukan hubungan antar aspek yang diamati dan membuat sebuah hipotesis atau dugaan sementara tadi. Nah, yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Jadi, mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Contohnya, kalau untuk yang tulisan bisa disampaikan, bisa ditulis, dapat berupa tabel, grafik, gambar, bagan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian objek IPA ini apa saja, Bu? Nah, kalau objek IPA ini terbagi menjadi 2. Ada yang biotik dan abiotik. Nah, seperti yang ada di gambar ini, untuk yang biotik bisa langsung kita lihat dan sangat berbeda jelas dengan yang bagian abiotik. Kalau untuk yang biotik, ini adalah bio, hidup. Nah, di sini ada contohnya manusia, kemudian hewan, kemudian tumbuhan. Nah, ini yang dinamakan dengan biotik, objek IPA yang biotik. Sedangkan yang abiotik contohnya seperti ini: cahaya, udara, tanah, pasir, dan lain sebagainya yang berupa benda mati, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian-bagian IPA itu apa saja? Jadi bagian IPA ini terbagi menjadi 4, yaitu ada fisika, biologi, kimia, dan juga ilmu bumi dan antariksa. Untuk fisika sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, cahaya, gerak panas, dan berbagai macam gejala fisik alam lainnya. Sedangkan kalau untuk biologi merupakan cabang IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang paling kecil sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Nah, sedangkan untuk yang kimia, nah ini merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi yang satu dengan materi yang lainnya. Kemudian, untuk yang ilmu bumi dan antariksa, ini merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, kemudian belajar tentang bintang, planet, dan berbagai macam benda langit lainnya. Nah, secara garis besar itu tadi materi tentang penyelidikan IPA khususnya yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang mari kita coba dan kita praktekkan di lingkungan
di lingkungan rumah kita, yaitu secara mandiri. Nanti anak-anak silahkan mengerjakan tugas yang akan Ibu kasih di slide selanjutnya. Untuk tugasnya yaitu silahkan dibuka halaman 3 di LKS, yaitu yang bagian tugas kelompok. Namun tugas kelompok ini dikarenakan daring silahkan dikerjakan secara mandiri. Untuk alat bahannya sudah ada di LKS, tinggal dicari bahannya kemudian langsung dilakukan langkah kegiatannya, yaitu alat bahannya ada kertas saring atau tisu. Kalau tidak ada ya pakai yang kertas tipis aja seperti itu, tidak apa-apa. Kemudian menggunakan spidol. Spidolnya terserah, boleh merah, hitam, biru dan lain sebagainya seadanya. Kemudian penggaris, gelas plastik dan juga air. Untuk langkah-langkah kegiatannya silahkan dilakukan mulai dari langkah 1 sampai 6, yaitu sampai mengamati perubahan yang terjadi pada kertas. Nah, tugasnya dikerjakan sendiri-sendiri, dikerjakan di buku catatan IPA dengan format laporan pengamatan yang sudah dilakukan menggunakan spidol, tisu, dan lain sebagainya tadi. Kemudian ditulis hasilnya berupa laporan sederhana di buku catatan masing-masing dengan format ada judul percobaan, judul percobaannya apa, terus kemudian hipotesisnya gimana. Misalnya tadi hipotesisnya, apabila tisu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, maka tisunya akan hancur, kemudian warnanya akan memudar, misalnya seperti itu. Kemudian dibandingkan hipotesis yang sudah anak-anak buat itu dengan hasil pengamatan yang sesungguhnya. Misalnya hasil pengamatan si A itu ternyata hasilnya tisunya tidak hancur dan warnanya tidak berubah, berarti ditulis aja seperti itu, tidak apa-apa. Jadi hasil pengamatan tidak harus sesuai dengan hipotesis. Nah, setelah itu ditariklah kesimpulan. Gimana kesimpulan dari percobaan sederhana yang diamati sendiri-sendiri tadi? Nah, baik, itu tadi pembelajaran IPA untuk hari ini. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi penyelidikan IPA. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian hari Rabu langsung dikumpulkan. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.